Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 HIP 3B Surabaya yang beranggotakan Julio Gitra dengan NIM akhir 75, Nur Aziza dengan NIM akhir 92, Arneta dengan NIM akhir 96, dan saya sendiri, Audrey, dengan NIM akhir 103, akan mempresentasikan dengan rancangan apps mobile yang berjudul Cartesio Safety. Next. Latar belakang. Dalam industri migas, pasti terdapat kegagalan sistem atau faktor eksternal yang mendapatkan kerugian. Kami memanfaatkan teknologi AR dan juga drone. AR yaitu mendapatkan visualisasi interaktif dan panduan real time, sementara drone dilengkapi dengan infrared merah dan sensor thermal untuk mendeteksi anomali yang sulit terpantau secara langsung. Tujuannya yaitu mengurangi risiko kecelakaan kerja, mempercepat respon terhadap insiden, meningkatkan produktivitas pekerja, meningkatkan citra dan reputasi perusahaan karena kontribusi pekerja dalam menggunakan apps mobile. Manfaatnya yaitu menyediakan panduan kerja yang visual, mempermudah pencarian informasi, pengukurasan data, serta tracking pekerja. Selanjutnya, fleksibilitas dalam penggunaan. Selanjutnya, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan efisien. Nah, mengenai detail aplikasi Cartesio Safety ini, seperti yang dijelaskan pada latar belakang sebelumnya, di mana kami memiliki tujuan bahwa Cartesio Safety dikembangkan dengan tujuan meningkatkan kesehatan keselamatan kerja di industri gas dan tambang. Nah, kami memiliki dua fitur utama, yaitu yang pertama adalah Augmented Reality dan Drone Guardian, di mana pada Augmented Reality ini membantu untuk melatih para pekerja ataupun pengunjung dengan melalui peta digital dan jalan evakuasi yang terlihat di perangkat mereka, simulasi insiden dan peta 3D real time, persiapan pekerja untuk menghadapi keadaan darurat dengan lebih baik. Lalu pada drone Guardian, kami menggunakan drone dengan sensor thermal dan inframerah untuk mendeteksi kebocoran gas berbahaya, hasil inspeksi yang diolah dengan fitur GIS untuk memandu tim teknis untuk mengetahui dan persebaran terhadap gas yang ada. Nah, selain itu, kami memiliki beberapa fitur lain yang nantinya akan tergabung dalam aplikasi yang ada pada augmented reality, di mana fitur lain-lain tersebut ada My Safety Journal, Interact, Risk Radar, Taskmaster, Safe Scheduler, Safe Vault, and ketiga Bulletin. Lalu yang terakhir adalah Safety Score. Next. Baik, selanjutnya yaitu tentang analisis kelayakan. Yang pertama, kelayakan teknis. Aplikasi ini membutuhkan integrasi terhadap perangkat keras dan lunak yang canggih untuk mendukung fitur-fitur yang di dalamnya. Nah, perangkat kerasnya itu yaitu seperti server, kabel EA, drone, dan juga sensor IoT. Untuk perangkat lunaknya yaitu platform sertifikasi, modul administrasi, dan drone guardian, sistem manajemen keselamatan, GIS, dan berbagai itu untuk keamanan data. Nah, dari tersebut, sistem ini menjamin pengumpulan data secara real time, analisis yang akurat, dan visualisasi yang jelas untuk meningkatkan keselamatan kerja di industri minyak. Dan di sampingnya ada spesifikasi terhadap tentang perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan. Next. Selanjutnya yaitu kelayakan hukum dan etika. Nah, di mana perusahaan harus mematuhi berbagai regulasi yang mengatur penggunaan teknologi di dalam aplikasi tersebut, dan juga memastikan keamanan data dan privasi pekerja dengan mengutamakan transparansi serta integritas dalam penggunaan teknologi. Dengan kepatuhan terhadap regulasi akan menjamin aplikasi dapat diterapkan tanpa hambatan hukum. Lalu juga di sini saya paparkan regulasi terkait dengan penggunaan aplikasi. Jadi terdapat regulasi keselamatan kerja, regulasi penggunaan drone, dan juga regulasi tentang perlindungan data pribadi. Selanjutnya yaitu tentang kelayakan operasional, di mana aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja serta efisiensi operasional secara signifikan. Dan juga aplikasi ini mudah untuk diintegrasikan serta sehingga mudah untuk diaplikasikan pada perusahaan tersebut. Dengan fitur yang telah disebutkan tersebut, aplikasi ini dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, dan menekan biaya jangka panjang. Secara keseluruhan, Cartesio menawarkan solusi komprehensif untuk meningkatkan kinerja keselamatan dan kesehatan kerja dalam industri minyak dan gas. Mas? Baik, untuk selanjutnya ada kelayakan ekonomi dalam perancangan
aplikasi Cartesius Safety ini yang memerlukan biaya yang signifikan termasuk desain, pengembangan AR, integrasi drone, dan pembelian perangkat digital. Untuk rincian estimasi biayanya, seperti pada tabel yang ditampilkan, mulai dari desain aplikasi, pengembangan AR, testing dan development, pembelian drone, pembelian unit perangkat digital, keamanan aplikasi, pengembangan dan fitur tambahan, perizinan dan legalitas, serta pemeliharaan. Dengan total biaya Rp474 juta. Lalu kami juga menganalisis risiko teknis dan pasar yang dihadapi. Untuk risiko teknisnya ada integrasi teknologi, keamanan cyber, kondisi cuaca, keandalan sistem, biaya implementasi dan pemeliharaan. Sedangkan risiko pasarnya terdapat persaingan pasar, perubahan regulasi, kondisi ekonomi, dan perkembangan teknologi. Next. Untuk kelayakan jadwalnya, timeline penyusunan aplikasi Cartesius Safety ini membutuhkan waktu selama 8-12 bulan, mulai dari minggu pertama hingga minggu ke-72, mulai dari analisis kebutuhan hingga perbaikan dan pengembangan fitur. Dengan pendekatan yang terstruktur ini, diharapkan dapat menghasilkan aplikasi yang handal dan memberikan nilai tambah bagi industri migas. Sedangkan untuk kelayakan sumber daya manusia sendiri, proyek ini memerlukan tim yang terdiri dari 12 orang dengan keahlian dalam perencanaan manajemen proyek, desain UI atau UX, pengembangan aplikasi, teknologi AR, serta pengoperasian drone. Sumber daya manusia yang kompeten ini diperlukan untuk menangani kompleksitas teknologi yang digunakan dalam aplikasi ini, yang kemudian nantinya akan menciptakan solusi yang inovatif dan bermanfaat bagi industri minyak dan gas. Next. Lalu pada segmen integrasi ini, di mana yang sudah saya jelaskan pada sebelumnya, yang tergabung dalam fitur augmented reality, kami memiliki fitur lain-lain yang cukup komplit. Nah, di sini kami menggabungkannya dengan beberapa hal yang kami integrasikan. Yang pertama, sistem manajemen insiden dengan sistem K3, yang dimana kami memiliki tujuan untuk efisiensi pelaporan insiden dan pengamanan masalah K3. Nah, di sini kami berharap peningkatan kepatuhan terhadap standar K3 ini meningkat dan pengurangan waktu respon insiden ini cukup cepat. Nah, lalu yang integrasi kedua adalah sistem pemeliharaan alat dengan sistem K3. Nah, dari hasil integrasi ini kami mengharapkan pengurangan downtime atau produksi dan peningkatan keselamatan kerja. Integrasi ketiga yaitu sistem pemantauan keselamatan kerja dengan sistem K3. Kami mempunyai tujuan ini untuk memantau kondisi kesehatan pekerja, dengan hasilnya pengurangan insiden terkait kelelahan dan peningkatan program kesehatan. Lalu integrasi yang keempat adalah sistem pelaporan dan analisis K3 dengan sistem bisnis. Nah, tujuannya untuk meningkatkan visibilitas dan analisis data K3 untuk pengambilan keputusan. Hasilnya peningkatan kualitas pelaporan dan pengambilan keputusan berbasis data ini tercapai. Oke, next. Nah, dan jika sebelumnya mengenai fitur lain-lain yang tergabung dengan augmented reality, kali ini adalah integrasi mengenai drone, di mana drone ini kami integrasikan dengan fitur geographic information system. Nah, drone ini kami gabungkan dengan dilengkapi sensor gas yang dimana ini akan mendeteksi persebaran gas dengan lokasi yang dideteksi yaitu area dari perusahaan, yang kemudian datanya langsung ditransfer pada fitur GIS yang kemudian akan menghasilkan analisis secara real time, yang kemudian dari hal tersebut bisa diamati secara langsung untuk persebaran gas yang telah dipetakan. Nah, di sini kami juga mengintegrasikan drone dengan beberapa peraturan yang telah disampaikan sebelumnya, dan yang kami garis besari adalah tentang peraturan Menteri nomor 37 tahun 2020, di mana ketika drone ini diterbangkan setinggi 150 meter maka harus memiliki izin khusus, dan ini sangat kami garis besari bahwa hal ini perlu untuk diintegrasikan. Lalu kemudian integrasi selanjutnya adalah di mana kami menginginkan bahwa drone ini dapat dioperasikan secara otomatis dengan cara dikalibrasikan dengan peta perusahaan yang sebelumnya saya sampaikan, sehingga drone tidak perlu dioperasionalkan dengan secara manual dengan secara dekat, karena di dalam situasi tertentu hal tersebut akan sangat membahayakan. Nah, terdapat beberapa permasalahan ketika menerbangkan drone ini, di mana akan terjadi peretasan. Kami memberikan 5 solusi. Yang pertama adalah menggunakan inskripsi komunikasi. Kedua, pastikan semua data dikumpulkan oleh sensor yang terpercaya, jaringan terpercaya. Yang ketiga, dengan menerapkan autentifikasi 2 faktor. Keempat, lakukan pemantauan secara real time. Dan yang kelima, melakukan pembaruan software secara terus-menerus. Mengapa? Untuk mengurangi celah yang ada, secara intinya adalah untuk meningkatkan keamanan dari fitur softwarenya. Baik, bisa dilanjutkan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.